Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, visi Chief An tidak pernah membuat kesalahan. Mungkin percikan harapan menyala di hati Bai Lu Hao. Berapa level pemburu itu? Level A? Atau level B? Jika itu peringkat S, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Hanya ada sekitar 10 orang di kelas S negara haji. Tapi An Haomin hanya menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan. Ekspresi kaku Bai Lu Hao langsung rileks. Jadi, orang yang masuk adalah pemburu peringkat S? An Haomin menjawab dengan tenang. Tidak, dia peringkat T. Seolah-olah dia telah memakan serangga, ekspresi Bai Lu Hao tiba-tiba berubah. Cheng Jinwu panik sesaat. Apakah itu portal ke dunia lain? Meskipun ini adalah pertama kalinya saya menjumpainya, saya telah membaca pembicaraan pengalaman yang ditinggalkan oleh orang lain di internet sebelumnya. Artikel tersebut menggunakan deskripsi yang tampaknya membuat semua orang tersedot ke dalamnya. Cheng Xiaoyu memikirkan isi artikel tersebut dan sangat setuju dengan itu. Setelah portal ditutup, kegelapan menyelimutinya, seolah meluncur ke suatu tempat. Ketika saya membuka mata, saya mendapati diri saya berdiri di hutan yang tertutup salju. Tempat apa ini? Sepertinya itu bukan penjara bawah tanah. Pelabuhan teleportasi hilang. Para pemburu melihat sekeliling, tidak bisa menyembunyikan kepanikan mereka. Ketika semua orang bingung, Seong Jinwoo menyipitkan matanya dan mulai melihat sekeliling. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Berkat sistemnya, meski terlempar ke tempat asing, Anda bisa tenang dengan cepat. Hal pertama yang menarik perhatian adalah pohonnya. Pohon jenis konifera besar yang sulit ditemukan di negara Ha tumbuh berkelompok. Sementara Cheng Jinwoo berpikir bahwa salju di pohon itu dalam bahaya dan mengalihkan pandangannya ke bawah, dia bertemu dengan tatapan seseorang. Itu adalah Wang Ze, seorang pemburu peringkat A yang waspada dengan sekelilingnya seperti Cheng Jinwoo. Keduanya yang melihat satu sama lain dengan cepat memalingkan muka. Saat ini, Han Songyi yang berlari menarik baju Cheng Jinwoo. Itu, apakah ada yang salah sekarang? Han Songyi menoleh ketakutan, sikap sok sebelumnya hilang. Seong Jinwoo tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah wajahnya. Mata Han Songyi membelalak. Desir. Panah yang ditangkap oleh Cheng Jinwoo bergetar seolah kesal karena meleset dari sasaran. Itu adalah panah yang diarahkan ke alis Han Songyi. Han Songyi, yang akhirnya menyadari situasinya, menjadi pucat. Saat ini, jeritan datang dari tempat lain. Satu. Pemburu laki-laki dengan anak panah tertancap di pelipisnya jatuh, meludahkan darah, dan darah mengalir dari matanya. Pemburu terkesiap. Kedua peristiwa itu terjadi hampir bersamaan, hampir tidak ada yang memperhatikan adegan di mana Cheng Jinwoo memotong panah. Di pohon, orang-orang itu. Salah satu pemburu peringkat B menunjuk ke sebuah pohon di kejauhan. Sebelum dia memanggil, Cheng Jinwoo dan Wang Ze sudah melihat ke tempat itu. Ada 2 orang yang berdiri di sana. 2? Tidak, seharusnya 2. Rambut perak, kulit putih, dan mata perak. Menunjuk telinga sebagai ciri rasial. Mereka memiliki penampilan cantik yang unik, dan karena kelangkaannya yang hanya bisa dilihat di ruang bawah tanah tingkat tinggi, mereka adalah monster yang cukup terkenal. Peri es. Atau disebut juga hantu putih. Orang yang belum pernah melihat mereka menyebut mereka peri es, dan hanya pemburu yang pernah melawan mereka yang akan menyebut mereka hantu putih. Mereka mengatakan bahwa nama yang indah seperti para elf sama sekali tidak cocok untuk mereka. Seong Jinwoo tahu alasan mengapa para senior itu mengertakkan gigi serempak ketika mereka menyebut hantu putih itu. Tertawa. Kedua pria itu meletakkan busur dan anak panah mereka, dan menunjukkan ekspresi dingin kepada para pemburu, seolah ragu-ragu di antara 2 piring makanan lezat. Apakah ini hasil dari keraguan-raguan? Mata Cheng Jinwoo berubah. Satu panah ada di paling kiri dan panah lainnya ada di paling kanan. Ini bukan kebetulan. Pemburu yang terkena panah adalah seorang pria berusia 30-an yang baru saja terbangun ke peringkat C belum lama ini. Kecuali Han Songyi, dia adalah orang terlemah di tim ini.
Tembakan lain diarahkan ke ini Han Song-yi. Tiba-tiba, dia membidik dua anggota tim penyerang yang paling lemah. Jika bukan karena sistem, panah ini mungkin akan menembak ke arahku. Cheng Xiaoyu sangat kesal dengan perhitungan kecil hantu putih. Dia mengulurkan tangannya seolah membiarkan hantu putih melihat dengan jelas, dan menghancurkan panah dengan tangan kosong. Klik! Hantu putih menyeka leher mereka pada Cheng Jinwoo seolah-olah mereka telah menerima tantangan itu. Pooh! Cheng Jinwoo tersenyum, tetapi matanya dingin. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Cheng Jinwoo tidak menanggapi provokasi monster, tetapi menatap mereka dengan mata acuh tak acuh. Segera, hantu putih menghilang di bawah pohon. Sepertinya kita tidak diterima di sini. Pada saat ini, Wang Ze akhirnya membuka mulutnya. Sebagai satu-satunya pemburu dan kapten A-level di sini, ketika dia mulai berbicara, semua orang fokus padanya secara serempak. Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi kita sekarang berada di portal merah. Wang Ze membicarakannya sebagai hal yang biasa, dan tidak ada yang mengeluh tentang itu. Artinya, kecuali kita semua mati di sini, atau menunggu ruang bawah tanah lepas kendali dan membuka portal, tidak ada yang bisa masuk sebelum itu. Semua orang membuat suara rendah. Setelah gagasan menunggu penyelamatan dihilangkan, semua orang dipukul dengan keras. Wang Ze melanjutkan. Jika saya terus tinggal di sini, saya akan mati beku atau dibunuh oleh orang-orang itu. Bahkan jika tidak ada yang bergabung dalam perang salib, saya akan membunuh semua monster di sini sendirian, dan kemudian pergi. Siapa yang mau bergabung dengan saya? Mata tegas dan bahu lebar Wang Ze terlihat sangat bisa diandalkan. Setelah beberapa saat, para pemburu yang saling memandang mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi bersama Wang Ze. Ayo beraksi bersama. Ambilkan aku satu. Kembali hidup-hidup. Aku juga akan membantu. Tapi Wang Ze mendorong dada pria yang ingin membantu itu. Batuk. Meskipun dia telah mengendalikan kekuatannya, bagaimanapun juga dia masih seorang pemburu level A. Pemburu yang terdorong mundur selangkah, rasa sakit di dadanya membuatnya mengerutkan kening. Kecuali kamu. Apa? Dan kamu juga. Selain laki-laki, Wang Ze menunjuk beberapa orang lagi, termasuk Cheng Xiaoyu dan Han Song-yi. Pada saat itu, Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Total ada 5 orang, semuanya di bawah level C. Meskipun tidak baik melakukannya, aku tidak bisa membawamu pergi. Apa katamu? Kamu tidak tahu apa-apa tentang portal merah, kan? Pria itu menggelengkan kepala. Sehari di portal merah adalah 1 jam di luar. Dalam kasus terburuk, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menunggu penjara bawah tanah lepas kendali atau untuk mendapatkan bos terakhir. Dalam situasi seperti itu, aku pasti bisa, memikul beban. Quote. Kamu bilang kita beban? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.